Yang aku lihat malah kayak dipaksa gak sih untuk pakai Esme ditaruh di posisi jungle. Bisa jadi. Salah satu stratnya juga memang gitu kan, dan mungkin dari Araki juga udah siapin obat. Sebenarnya kalau kita lihat dari Cloud sendiri itu pasti bisa ngebocorin. Dan kalau memang Albert mau bermain dengan Assassin, ya pasti open dari lane-nya. Atau kalau memang dia mau lebih safety lagi dari Assassin, Hayabusa masih bisa jadi pilihan juga. Ya, plus satu hero sejauh ini. Julian belum terlihat. Ya, Julian masih bisa digunakan. Dijadiin jungler, oke. Kita udah melihat bagaimana kiprah dari Julian itu sendiri saat dijadikan jungler. Dairon sekarang udah ada lagi cowok yang memang dia ambil satu inisiator yang sangat-sangat baik karena ada beberapa hal yang memang bisa digauk. Contoh, Cloud, Blazing Duet masuk ke dalam area pertempuran ataupun masuk ke dalam kerumunan pemain dari Rebellion Zion. Di saat ada Chow, selama ada Chow, kalau memang on point ke arah Cloud, nggak bakal selamat, nggak bakal ada fungsi yang berarti dari Cloud ini sendiri. Ya, dan bisa maksa juga nggak sih? Jadi maksa Cloudnya harus pakai Purify, mungkin. Agak terancam dikit lah ya, dengan bukan dikit, bahkan dengan adanya Chow yang dimana kalau nantinya Chow bisa memanfaatkan dua frame dengan sangat baik. So pergerakan dari Skylar nanti akan tersendat, so ini harus perlu diperhatikan. Kita akan lihat tentunya battle skill apa yang bakal dibawa juga dari sisi Skylar, tapi kita akan lihat chemical jungler seperti apa bakal dibawa, dan ternyata Uranus dan juga Lunox. Pakito jungler untuk Albert. Pakito jungler, Lim. Ini satu hero yang sangat bisa nge-trigger lagi ke arah real manipulation yang bisa digagalkan. Benar. Namanya Pakito gitu kan, dia akan sedikit lebih maju lah daripada yang lain, dia bagian depan gitu kan, dan bisa langsung di counter initiate mengingat adanya Yves dengan reward manipulation nantinya dan adanya Chow juga. Jadi dari Pakitonya ini targetingnya benar-benar harus mantap, kayak siapa yang harus di-kill pertama itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Yep. Beberapa hero fighter mungkin masih bisa dimanfaatkan juga untuk Fearless, kecuali nantinya akan ada hal yang lain lagi yang dia lakukan, ataupun untuk kali ini sepertinya akan ada XP laner kah? Tapi ternyata SB Jungle, SB Jungler sepertinya, dan Rafaela lah yang akan menjadi roamernya. Ini covering dari Wijanarko sangat-sangat dibutuhkan sekali, belum lagi dengan Holy Baptism-nya. Pasti ini akan sangat membuat pemain dari Arkeoshi siapapun apabila terkena efek satu garis dari Holy Baptism tersebut akan menghilangkan momentum. Let's see seperti apa pertandingannya. Ya, kita akan lihat bagaimana visualisasi dari 10 hero tersebut dari Araki Hoshi dan juga anak-anak dari Rebellion yang terlihat suara sorak gemuruh dari para pendukung kedua belah tim sudah siap tentunya untuk memberikan semangat dan dukungan bagi kedua belah pihak di match kita yang terakhir. Ini dia Araki Hoshi melawan Rebellion Zion 40. Ya, benar sekali. Jadi buat teman-teman semua, EPL Arena, coba kita bakar dulu EPL Arena, mana suaranya? Itu dia yang kita butuhkan, semangat dari masing-masing fans. Ya, ini dia, kita udah lihat dan masuk bahkan terbang ke lane up down kita, di mana beberapa hero dari Araki Hoshi dan juga Rebellion Zion sudah mulai menjajaki possibility dan bahkan sudah mulai ngamanin ke area partobaknya. Fearless Chow Jungle. Oh oke, ternyata. Wah ini strat sih, luar biasa banget. Strat yang dibawa oleh Rebellion Zion ini menunjukkan kita semua di mana dia bawa Chow Jungler. Oke, walaupun ada minusnya, ada berarti tidak ada flicker yang bisa digunakan, dan mungkin karena kita sering banget ngelihat ada flicker yang digunakan untuk bisa langsung menculik ke arah satu player. Ya. Kali ini sebuah kejutan lagi dipertontonkan. Wow, ini bener-bener nggak expect sih. Kenapa? Karena sebenarnya menurut aku kalau memang Esme-nya ditaruh di jungle kan, match up-nya antara jungle Esmeralda dan juga jungle Pakito. Esmeralda enak juga sebenarnya ngelawan Pakito karena kita tahu lah Pakito juga punya absorb gitu kan. Dan itu bakal enak ternyata. Chow yang bakal menjadi jungle counter initiate gameplay seperti yang akan ditunjukkan sama teman-teman Rebellion Zion. Untuk beberapa waktu sebelumnya, Chow menjadi jungler kita udah pernah ngelihat. Walaupun bukan di sini nih, kita menyeberang lagi ke scene region yang berbeda. Tapi ternyata udah diadaptasi dan udah masuk ke sini, lalu diaplikasikan oleh mereka. Ya udah, kita lihat aja seperti apa hasilnya nanti. Walaupun untuk kali ini kita lihat Dairon yang udah mendapatkan beberapa hit yang masuk dari tubuh Albert, begitu menyakitkan. Namun di area tengah, Swallow-nya seorang diri langsung aja berhadapan dengan dua player, ada Lemon, ada Finn. Dimana untuk Lunox-nya akan menjadi satu orang yang akan melelehkan pergerakan dari Esmeralda. Walaupun dengan adanya Rafaela, kemungkinan
Ini akan menjadi satu counter yang begitu mematikan. Benar banget. Sebagai follow up tentunya ya. Yap. Ya, sebagai follow up. Dan ini menariknya dari Rebellion ya. Mereka tahu kalau mereka nggak coba, mereka akan nggak tahu. Mereka akan nggak tahu gimana hasilnya. So, kita bisa lihat mereka langsung mengimplementasikan hero yang mereka bawa. Kita akan lihat bagaimana hasil yang bakal diamankan melalui komposisi hero yang baru dari Rebellion untuk match kita yang terakhir melawan Araki Hoshi. Sejauh mata memandang, masih belum ada team fight yang signifikan. Skirmish bisa mungkin dihindari oleh kedua belah pihak. Walaupun terlihat di area Turtle Pit sudah mulai ada pertempuran 40. Yap, itu dia. Dengan kali ini dibuka langsung reward manipulation pertempuran. Terus ada Wizard Arco menjadi satu orang yang berhasil diamankan. Plus dengan adanya Lemon di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Tapi pertempuran masih terjadi di bagian tengah. Hanya saja untuk kali ini beberapa play dari Arkeosi harus mundur. Tapi R7 masih menetapkan dirinya untuk berada di area tersebut. Belum mau pulang sebelum dirinya diusir habis-habisan oleh pemain dari Rebellion Zion. Dan bahkan ini kita bisa lihat juga satu untuk satu dari kedua belah pihak tentunya, di mana Lemon yang harus terpick off dan Rijan Narcos sebagai roamer dan Rebellion harus hilang. Sejauh ini Turtle belum mau di setup dari kedua belah tim lagi. Tadi skirmish yang terjadi di follow up dengan sangat baik dari keduanya. Fearless kembali berkutat terhadap jungle patternnya. Begitupun juga dengan Albert. Walaupun kita lihat Dairon dari kedua belah inisiator sudah mulai melakukan inisiasi ke area Turtle. Dairon sudah mulai mendapatkan informasi. Fearless pun berada di area sisinya. Albert sudah mencoba untuk follow up, tapi Fearless enggan untuk pulang. Di follow begitu saja. Dengan ada satu bukan knockout strike, R7 coba untuk mulai join the fight, tapi masih belum mau di follow up lebih jauh lagi, Pak Pulu. Waduh, itu dia Cycling Eagle di belakang. Fearless-nya seorang diri belum mau mengamankan juga karena satu Wave Dragon karena ingin mendapatkan pula karakter lebih masih gagal. Karena Turtle-nya berhasil langsung diambil. Fearless menggunakan Chow akan menjadi satu hero yang bisa dibilang ini akan ada di dua pintu yang berbeda. Di saat pertempuran terjadi seperti ini, di saat tidak ada Cloud, dia akan bisa enak menculik siapapun yang dia mau. Tapi di saat ada Cloud untuk join dalam fight, sebaik mungkin dia harus menunggu hingga Cloud-nya masuk. Iya, counter initiate gameplay seperti itu. Tapi Dairon Itu dia, Dairon mendapatkan akibatnya. Seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, Lunox akan menjadi sosok yang tidak ingin ditemui oleh Esmeralda dimanapun. Benar banget, kita tuh dari dulu adalah net point-nya dari Esmeralda, gak cuma Dairon, tapi fokus kita berada di area Torblade, di mana Hans menjadi bulan buah dengan ada satu buah Circling Eagle yang sempat mendarat. Lalu mati Dairon saja, tapi terlihat dari Hans masih bisa mundur ke belakang, dibalaskan dengan satu buah Dark Dragon, mengarahkan sama Fearless, lalu di follow dengan Counter Strike Skylar, maju ke depan dengan battle, luar image, tapi Renner mati yang dikeluarkan seorang Heist dari posisinya cukup jauh menumbangkan. Karena seorang Albert tidak berhenti sampai di sana karena Blazing Duet sempat dikeluarkan oleh seorang Skylar, Pak Pulung. Kalkulasi yang sangat baik dilakukan oleh Skylar. Dia Blazing Duet, dia tahu di depannya ada beberapa player dengan darah yang begitu banyak. Tapi dengan adanya tadi satu nih biru, dia tahu lah dia balik lagi. Oke, kita hold dulu, kita santai dulu. Masih ada kesempatan berikutnya, masih ada setup lain lagi yang bisa dibangun. Line up Araki yang berisi R7, Lemon, Albert, Skylar masih belum terkalahkan. Dia lagi season 10 dan ada apa lagi? Sebuah gangguan yang dilakukan oleh R7 dengan menggunakan Uranusnya. Pede banget seorang Ciri mengacak-acak ada 3 player di area tersebut. Malah dia usir, tapi Wave Dragon langsung dikeluarkan. Berhasil untuk nge-trigger lagi satu ultimate dan itu akan menjadi informasi yang sangat baik. Bahkan Prim kali ini langsung aja join the fight untuk bisa memberikan damage tambahan. Malahan Fearless-nya yang diusir pula dan Swallow untungnya masih bisa ngegojek, tapi Albert pulang terlebih dahulu. Ya, Albert nakal banget ya. Dan ini dia kalau kita bisa bilang R7 dengan hero durability-nya. Dia pasti bakal manfaatin durability-nya untuk main jauh. Bahkan gak cuman cutting, terlihat tadi untuk menunggu ke area pola permainan jungle pattern milik dari Fearless di menit kita yang keempat tadi, Lim Kocho. Iya, dia tahu banget powernya, dia masuk ke arah purple buff tadi, pancing retri, dan tampilnya kali ini free untuk Araki Hoshi. Ya, bisa bilang free, nggak ada observasi karena kita bisa Rebellion nggak mau ngambil pertukaran ke arah objektif Turtle karena udah cukup sulit bagi mereka. Mereka kini fokusnya ngambil ke arah objektif atau mungkin ke arah objektif Turtle. What? Karena khas banget suara dari Wave Dragon itu. Ya. Khas banget terdengar suaranya tapi tidak mau di follow up lagi. Kalau emang dilanjutin akan butuh waktu lebih untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Matilda. Ya, itu agak berat. Apakah itu worth it? Itulah yang menjadi pertanyaan. Di saat mereka melakukan pick terhadap Matilda, akankah itu emang benar-benar bisa memakan waktu yang sangat cepat lalu emang bisa menghilangkan satu hero tersebut, atau malah memakan waktu yang lama, malah dibalikin mereka nanti ya? Bener, lebih ke arah ngebait spellnya aja sih tadi gitu kan. Dan kalau kita lihat dari itemnya itu bahaya banget, namun Finn. Oke, ini dia. Udah dari Real World Manipulation dan sekarang waktunya Wave Dragon namun Cycling Eagle terbang di atas Real World Manipulation tapi tetap tidak bisa selamat dari serangan Rebellion Zion. Terbang menyebut kematian jatuhnya ya dari sisi Finn karena nggak bisa
menahan dealing damage yang diberikan, walaupun sempat ada satu barrel relation itu yang membuat dia harus menghentikan. Waduh. Rainer Sapati hampir saja masuk ke reto pada seorang Skylar, tapi Skylar nggak mau mengambil resiko, dia harus isi ulang mana yang ia miliki. Dia prefer untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu, tapi R7 sedari tadi bermain dengan cukup nakalnya, memanfaatkan durability hero yang ia miliki untuk melakukan permainan ganggu ke area pattern jungle milik seorang Fearless. Jauh mata memandang juga Fearless masih aman-aman aja. Dia masih coba untuk mundur ke belakang, walau Spin udah mulai coba untuk buka satu basket legalnya, tapi satu tendangan maut Papul sudah mulai dibuka. Namun belum ada follow up yang cukup signifikan di area top lane. Sayang banget udah mengorbankan satu flicker untuk mengeluarkan di birunya untuk memberikan damage tambahan ke arah Cloud, tapi Cloudnya nggak ke pick off. Ini akan menjadi satu informasi lagi yang berhasil diambil oleh RRQ, berarti Beatrix-nya nggak bakal ada lagi flicker untuk beberapa saat ke depan, dan mereka bisa melakukan sebuah pergerakan di mana untuk kali ini aksi balasan dilakukan pula oleh pemain dari Rebellion dan satu orang berhasil diangkat, dan itu adalah Albert. Namun untuk kali ini darah putihnya masih bisa disadar oleh Dairon. Dua orang ditukar dengan Fearless. Ini agak mahal ya si Lim Kocil, karena dua hero-nya dari RRQ Hoshi harus hilang, tapi ini worth it sih, karena junglernya ya kan yang diambil dari sisi RRQ Hoshi. Benar, dan memang counter initiate gameplay yang diinginkan dari Rebellion Zion yang terjadi barusan, karena memang momennya itu pas banget. Namun kita lihat di mid lane Lemon. Ya, Lemon sempat terjadi pelan-pelan dengan loncatan indah dari Dairon melalui satu buah falling star-nya, tapi Lemon masih punya Brown of Order. Dia masih bisa mundur melalui bola-bola lucunya untuk melihat serangan yang diberikan, dan Dairon begitu pun juga kawan-kawan nggak mau terlalu overcome. Turtle yang ketiga kini akan menjadi fokus dan tujuan utama dari kedua belah pihak. Dan sekarang Skylar sudah join the fight. Ada satu daerah lagi yang berhasil dihancurkan. Namun untuk kali ini kita lihat saja Void Crystal, namun di bagian belakang R7 sudah berhasil nge-trigger lagi dengan adanya satu Wave Dragon udah dikeluarkan, dan sekarang tidak akan ada lagi Turtle untuk Rebellion Zion karena berhasil lagi diamankan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion sejauh ini sudah sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil untuk menahan, mereka berhasil mengambil satu objektif bagian atas. Ada perubahan posisi lagi antara dari God Laner dan juga XP-Laner SME-nya sekarang ke area top lane. God Laner-nya Area bottom ataupun lane, si Skylar, Skylar ataupun dari Beatrix-nya itu sendiri udah bergerak ke area bottom lane. Ini udah mulai terjadi permainan yang udah Fearless Comic Carrier 7, tapi R7 terlalu tanky. Dia masih bisa men-sustainable dealing damage yang diberikan dari sisi Fearless, tapi lihat di area mid lane. Beberapa member dari RRQ Hoshi fokus ke objektif middle barat. Coba kerja Narcos to survive. Dia bisa mundur ke belakang Fearless. Coba untuk memberikan distraction untuk memukul mundur dari anak-anak RRQ Hoshi. Tapi Rebellion Zion tidak mendapatkan peruntungan tentunya, mengingat mereka harus kehilangan center yang bisa dibilangi mahal banget karena visionnya akan jauh lebih luas dari RRQ Hoshi. Dari segi itemnya Lim Kocil. Iya, udah jadi dominance dan enchanted talisman. Ini dari R7 sih udah susah banget di kill ya. Dan next itemnya ke arah Oracle. Ketika udah jadi Oracle makin lebih gila lagi nih. Dan yang aku suka adalah permainannya yang dia tahu dia kuat, dia nggak bisa di take down dengan gampang. Dia masuk yang jauh banget dan menangin minion managementnya. Sementara kalau kita lihat dari Beatrix dan dari Heist, ya dia udah punya BOD dan udah ada Malefic Roar. Ini dua item yang membuat damage yang dikeluarkan dari Beatrix itu pasti masuk ke arah RRQ Hoshi. Sakit banget itu damage-nya barusan. Perih ya. Cuman kalau menurut gua ya, dari penggunaan Wave Dragon yang dimiliki oleh Fearless harus jauh lebih baik lagi kalkulasinya. Nggak di semua tempat, ataupun pada Uranus mungkin akan bisa jauh lebih ditahan lagi. Karena beberapa momen tadi harusnya bisa mereka lakukan, tapi malah kehilangan dari R7 untuk kali dari RRQ Hoshi. Dan sebelumnya Fearless itu dong kalau garis bawah penggunaan dari Wave Dragon ya memang harus tepat. Iya, bener banget sih sebenarnya. Waduh. Kita juga killing spree belum berhasil diamankan karena damage yang diberikan oleh Heist sudah mulai terlihat tidak bisa dibendung karena Heptasis sudah mulai dikantongi oleh Heist. Bahkan 301 bisa dibilang ini modal awal yang bagus banget buat Beatrix-nya Papulun. Oke, tapi Dairon berhasil untuk memberikan backupan di bagian belakang, dan sekarang Blazing Bear sudah dikeluarkan pula. Namun dengan satu beta merah image langsung balik aja. Di luar main Blazer mengusir juga beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Namun untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari player-player yang memang sangat baik. Namun mereka tetap berani sebut, dan Dairon menjadi satu orang yang menjaga di bagian belakang, dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah satu set yang ada di bagian tengah, dan sekarang dua orang langsung berhasil mereka dapatkan. Coba lihat Fearless-nya, Wave Dragon mendapatkan lagi ke arah R7, walaupun kali ini mereka tertinggal sedikit di bagian belakang, tapi Dairon tetap berada di area tersebut untuk bisa kembali juga karena rekan-rekan yang baik banget. Monster kill berhasil diambil pula oleh Beatrix-nya, dan satu inner
sekarang yang ada di area mid plus adanya Lord yang berada di bagian atas akan mendabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Ini definisi Rebel and Zion banteng menyeruduk area raja-raja dari Hierarchy Hoshi di mana 4 hero, 4 pemain mereka harus hilang, ditambah lagi objektif Lord membuka dampak yang luar biasa bagi Rebel and Zion. Semua inner turret dari Hierarchy Hoshi harus direnggut begitu saja oleh Rebel and Zion. Terlihat Lordnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke area base turret milik Hierarchy Hoshi. Mereka masih bisa menahan ke area base, tapi dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Rebel and Zion atas Hierarchy Hoshi, mereka melakukan eksploitasi terhadap jungle pattern yang dimiliki oleh Albert. Dan kini Hierarchy Hoshi sudah mulai terisolasi dengan daya pola permainan yang diamankan oleh anak-anak dari Rebel and Zion, Pak Pulung. Yap, pemilihan momentum yang pasti akan sangat sulit sekali. Untuk kali ini Fearless yang terlalu dalam satu hit terakhirnya malah menghilangkan pula kalau Fearless. Dan ini harusnya menjadi momentum balikan untuk Hierarchy Hoshi bisa membalikkan keadaan. Karena sebelumnya mereka harus berpikir keras Cloud-nya harus masuk kapan. Tapi Fearless terlalu berani dengan Jet Kundonya, dengan Sun Poe. Dia ingin mendapatkan ke arah satu orang tapi hanya malah menghantarkan tubuhnya. Tapi lihat Skylar menolak untuk terisolasi. Dia maju ke depan blessing dengan dari Swallow. Memfollow dengan satu buah real world ablation. Masih bisa mundur dari Skylar dengan ada satu buah guiding dengan penjemputan yang handal dari seorang PYN. Membuat Skylar masih survive, tapi Dairen mengamuk dengan satu buah Police Harmony. Dia loncat mengobrak-abrik lane up belakang dari anak-anak Hoshi. Tapi masih belum ada korban jiwa atas apa yang sudah diperbuat dari kedua belah pihak. Tentunya Hierarchy Hoshi mereka coba untuk mulai mundur kembali. Gitu juga dengan Rebel and Zion. Apa yang terjadi dari tim fight di beberapa menit ke belakang, Lim Kocho? Sebenarnya aku masih terhais-hais sih dengan chain kill-nya tadi. Dahsyat banget permainan dengan Rainernya, dengan Weskernya. Dia berhasil dapetin total tadi 4 player sebenarnya. Memang waktunya agak sedikit renggang ya, dan memang penggunaannya juga sangat-sangat on timing. Tapi kalau misalnya kita lihat defensif dari Hierarchy Hoshi dari Lord yang barusan juga bisa dibilang masih kuat lah ya, karena untuk hero high ground-nya dia punya Lunox. Masuk lagi dan sekarang reward manipulation. Albertnya berhasil untuk kabur, berhasil untuk pulang. Hampir saja mereka bisa mendapatkan jungle utama yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Itu sasok banget sih tadi. Di mana dari si Albert yang mau maju ke depan, langsung melakukan lagi satu buah real world ablation di mana Swallow tadi benar-benar confidence banget untuk buka, tapi Albert masih bisa menghindari serangan dengan sangat baik. Di sisi lain, Lord yang kedua sudah mulai hadir di game kita yang pertama. Sudah mulai dipantengin aja. Sudah ada Wijanarko di area sana. Finn juga sudah mulai menatapi ke area objektif Lord tersebut. Terlihat dari Rebel and Zion, mereka sudah mulai melakukan poking inisiasi, memancing keributan di area objektif Lord tersebut. Masih belum mau di follow up lebih lanjut lagi. Terlihat dari PYN, Papulung. Oke, itu PYN-nya terlalu berani. PYN-nya udah terkena Wesker duluan. Tapi sepertinya cycling Eagle udah dia keluarkan. Bisa lagi dikasih dan double kill. Berhasil dapatkan pula dengan Heist. Akankah ini menjadi momen terhais kembali karena Fearless-nya Way of Dragon udah berhasil pula mendapatkan langsung ke arah dari Albert, di mana dengan ada ini berbeza di bagian belakang dan akan terkunung seorang diri. Untuk Ede masih bisa pergi dari tersebut. Mereka berlima siap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan adanya 2 orang yang dimiliki oleh pemain dari Hierarchy Hoshi. Akankah Hierarchy Hoshi bisa memenangkan versi 2? Mereka fokus, tapi coba lihat Heistnya berfokus untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Fokus dengan Wesker, fokus game yang pertama menjadi milik mereka. Wah, luar biasa sekali. Definisi banteng kita menolak untuk dikalahkan oleh raja-raja dari Hierarchy Hoshi. Mereka menyeruduk dari Hierarchy Hoshi di game yang pertama. Bahkan pola permainan yang tidak diduga-duga, Cistrat yang bahkan dibawa oleh anak-anak Rebel and Zion mampu untuk mengalahkan dan tidak sempat untuk Hierarchy Hoshi bisa menjaga dan bahkan melakukan antisipasi atas apa yang sudah diimplementasikan oleh Rebel and Zion di game yang pertama tadi, Lim Kocho. Iya, dan memang mungkin bisa dibilang terlalu free ya dari Beatrix-nya sendiri. Dan menurut aku memang untuk pemilihan tidak melakukan punishment terhadap Uranus di mid game itu menjadi pilihan yang sangat-sangat benar untuk teman-teman dari Rebel Zion. Kenapa? Karena dia farming untuk Beatrix-nya, sehingga Beatrix-nya memiliki item yang diinginkan. Setelah Beatrix-nya punya item, disitulah timing untuk punishment terhadap Uranus. Dan yang tadi kita lihat hanya 1 kali ultimate dari Wesker-nya bisa langsung menghilangkan Uranus yang free banget. Ya, plus dengan satu momen sebelumnya di area Lord,
ada pergerakan Finn yang mencoba untuk masuk ke dalam rumputan. Nah, itu Ternyata dia. malah dirinya ke gap di situ. Dengan satu combo dari Wesker itu membuat darahnya tinggal 1/4 dan itu mungkin mengaktifkan lagi untuk Finn sekalian menyelamatkan dirinya Yep. dengan Cycling Eagle, dan mau nggak mau dia harus menabrak lagi ke arah dari Beatrix-nya. Ya. Dan disitulah mulainya momen dimana dia mengantarkan dirinya mendapatkan damage yang banyak banget. Tersisa 4 player dari arah Kiyoshi. Momentum yang tadinya udah dimanfaatkan atau yang udah didapatkan oleh pemain dari Rebellion, hanya mereka teruskan saja. Ya. Ini yang gue sebutkan sebelumnya, power mereka udah punya. Mereka udah punya satu kekuatan yang memang dikombinasikan dari tiap player yang ada. Hanya tinggal konsistensinya aja nih Rebellion. Yes.